البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang salah satu metode jual beli yang dinamakan dengan bai'us salam. Bai'us salam atau terkadang dinamakan dengan bai'us salaf, yaitu suatu akad jual beli untuk barang yang telah ditetapkan sifatnya dan diserahkan belakangan pada waktu yang telah ditentukan dan harga yang ditentukan dengan pembayaran secara kontan pada saat majelis akad. Yang telah kita lewati kemarin pada bai'us salam ada syarat khusus selain syarat-syarat umum untuk jual beli. Ya, bisa dibagi menjadi dua terkait harganya. Harus harga yang jelas. Kemudian juga nilainya jelas. Dan pembayarannya pada waktu akad. Jadi pembayaran di awal. Sedangkan syarat terkait barangnya, yaitu barang tersebut di dalam tanggungan pembeli atau penjual. Barang tersebut menjadi tanggungan pembeli atau penjual, Badri? Penjual tentunya. Nah, jadi barang menjadi tanggungan penjual. Kemudian sifat dari barang tersebut jelas. Sifatnya jelas, kriterianya jelas, kadarnya juga jelas. Dan waktu penyerahan juga jelas. Kapan jatuh tempo penyerahan barang tersebut. Nah, dan terakhir kemarin kita membaca faedah dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala terkait model jual beli berkaitan dengan masalah penyerahan barang dan penyerahan pembayaran. Yang pertama, jual beli yang paling jelas tentang kebolehannya yaitu hal bihal. Apa maksudnya jual beli hal bihal? Syukran. Jual beli kontan. Dalam artian barang ada saat ini juga dibayar saat ini. Ini halun bihal. Kemudian jual beli yang kedua, muajjalun bimuajjal. Maksudnya bagaimana? Indah Abdul Hafidh. Mana Abdul Hafidh? Di situ ternyata kan. Baik. Baik, jual beli di mana barang ditangguhkan juga pembayarannya ditangguhkan.
Maka yang demikian ini kemarin diistilahkan apa? Jual beli kali bikali. Datang hadis akhwan larangan secara khusus tapi riwayatnya lemah. Atau diistilahkan bai'ul muakhar bi muakhar. Baik. Nah, pada jenis jual beli ini yang terkadang sebagian dalam memandang beberapa model jual beli masa kini, akhwan. Nah, dia pahami masuk dalam model yang kedua ini sehingga tidak diperbolehkan. Seperti pendapat sebagian penulis di medsos tentang tidak bolehnya jual beli COD. Jual beli dengan sistem COD. Nah, dimasukkannya dalam kategori jual beli jenis kedua ini, muajjal bi muajjal. Nah, di mana barang ditangguhkan, kemudian pembayaran ditangguhkan. Nah, tapi pada hakikatnya, akhwan, kalau kita perhatikan model jual beli COD tidak masuk dalam jual beli yang dilarang ini. Kenapa? Karena yang pertama untuk barang tidak masuk kategori muajjal. Kenapa? Karena penjual ketika terjadi akad persetujuan dia tidak menangguhkan nanti sampai sekian dalam artian diundur. Cuman adanya pengunduran waktu dalam artian dari semenjak akad sampai diterimanya barang bukan karena pihak penjual yang menangguhkan, tapi karena proses pengiriman. Sehingga barangnya hal secara hukum ini hukum hal, cuman kan dikirim. Paham? Tidak ditangguhkan zimmahnya kepada pihak penjual, tidak. Karena barang itu siap telah ada di tokonya. Kemudian ada yang order dibeli. Kemudian baru dibayar COD, yaitu ketika barang sudah sampai di tangan pembeli. Jadi tidak sesuai dari sisi pada barangnya tidak kategori muajjal di sini. Kemudian yang kedua, akhwan, pada jual beli COD terkait masalah pembayaran juga tidak mengikat. Dalam artian pada jual beli COD seseorang ketika barang datang dia tidak membayar boleh. Dalam artian tidak jadi bayar. Kemudian barang dikembalikan boleh. Pada beberapa keadaan terjadi yang demikian. Seseorang misalnya COD, cuman ya mungkin ada sanksi dari pihak marketplace-nya. Mungkin nanti tidak akan dapat lagi biasanya kadang setelah itu tidak mendapatkan gratis ongkir dan seterusnya. Berarti akhwan, ketika barang datang dia tidak diharuskan untuk untuk betul-betul akadnya itu mengikat. Barang datang dia ingin batalkan, tidak jadi dibeli, bisa. Makanya kan kadang pihak pengirim paket kan nunggu kan, ini diambil tidak? Mas, kalau mau diambil kan dia pencet, diklik yang di pilihan dia. Tapi terkadang sebagian kurir menyarankan ketika barang kok aneh, pesanannya kayaknya gede kok barangnya sedikit, nih kayaknya ada penipuan. Kan di situ tidak diambil, tidak masalah, nanti dikembalikan. Taib. Berarti untuk sistem COD tidak masuk dalam kategori yang dilarang ini. Tidak masuk kategori jual beli muajjal bi muajjal. Tapi
masuknya kategori akhwan muajjal thamanuh, muajjal muthmanuh, kategori yang keempat. Baik. Ya kan pada akhirnya ketika dia dikirim itu kan sudah apa? Keluar dari pihak apa? Keluar dari pihak penjual, yaitu keluar dari tempatnya penjual dalam proses penyerahan kepada pembeli. Berarti sudah ada keluarnya barang dari pihak penjual, berarti keluarnya barang muajjal lebih dahulu daripada apa? Daripada pembayarannya. Terlebih lagi pada sistem COD tadi tidak ada keharusan. Tidak ada keharusan, walaupun yang lumrahnya namanya dia sudah pesan, sudah ini barang sesuai ya dia bayar. Tapi seandainya toh seorang suatu saat menyesal, ini kok kemahalan, dia pas browsing lagi ketemu yang lebih murah, dia ingin order yang lebih murah, ini dibatalkan, tidak masalah. Baik. Berarti memasukkan jual beli sistem COD dengan muajjal bi muajjal ini wallahu taala alam tidak tepat. Kemudian sekalian ada yang menanyakan tentang sistem jual beli COD dengan apa? Dengan adanya tambahan biaya penanganan 4% misalnya. Kadang kan ada biaya penanganan. Maka yang demikian setelah kita ketahui bahwasanya sistem COD sendiri itu sistem yang boleh. Pertama berdasarkan hukum asal jual beli, karena hukum asalnya boleh. Yang kedua karena apa? Karena pihak yang mengatakan haramnya jual beli sistem COD, kalau kita perhatikan tidak tepat dalam menghukumi muajjal dari sisi barang. Karena apa? Dihukumi barangnya muajjal sebagaimana pembayaran ini tidak tepat. Kenapa? Karena pada hakikatnya barang itu sudah keluar dari pihak penjual lebih dahulu. Kemudian yang kedua juga apa? Akad tersebut ketika barang datang pihak pembeli bisa untuk tidak mengambilnya. Berarti apa? Belum belum sempurna, belum sempurna akad. Belum sempurna akad. Akad baru sempurna ketika apa? Ketika pihak pembeli setuju untuk apa? Dengan barang yang sampai setuju, kemudian dia bayar. Kan mesti itu. Jadi akad sempurna sebenarnya kalau surah ini pada surah COD yang saya pahami dan juga diskusi beberapa teman. Surahnya baru sempurna ketika apa? Ketika dibayar, kemudian barang diterima jadi dibayar. Kemudian pihak kurir memencet tam. Ya, berarti sempurna. Sempurna pembayaran memang pihak pembeli setuju dengan barang. Tapi ketika pihak pembeli tidak setuju dengan barangnya kan kurir mencet yang lain. Berarti barang dikembalikan. Jadi sistem COD sistem yang boleh. Nah, setelah itu apakah penambahan 4% ini juga boleh? Jawabannya boleh. Dengan istilah apa? Biaya penanganan. Biaya penanganan dari pihak marketplace. Apakah itu Shopee atau Lazada atau yang lainnya menambahkan 4%-nya. 4% dari pembelian sebagai biaya penanganan. Ini sesuatu yang boleh-boleh saja selama tadi setuju pihak pembelinya. Sebagaimana kita ingin menambahkan yang jual beli di sini langsung tidak perlu bungkus-bungkus ya. 60.000 yang perlu bungkus-bungkus tambah 2.000. Taib sesuatu yang lumrah. Nah, kemudian jenis yang ketiga yang ketiga? Indah Hadaifah.
Baik. Muajjal thamanuh, muakhar muthmanuh. Yang disegerakan pembayaran dan diakhirkan penyerahan barang. Bayar di awal, barangnya nanti pada tempo yang telah ditetapkan dengan sifat yang ditetapkan dan jumlah yang ditetapkan. Ini yang diistilahkan dengan jual beli apa? Yang kita bahas Mujahid, jual beli salam. Naam, jual beli salam. Kemudian yang keempat yang banyak terjadi di dalam proses muamalah, yaitu yang disinggung tadi. Apa, Iqbal? Muajjal thamanuh, muajjal muthmanuh. Muajjal yaitu ditangguhkan pembayaran, tapi apa? Disegerakan penyerahan barang. Ini sistem apa? Yarnen. Tahu Yarnen? Nah, Muhammad. Tanya Abu Faiz. Sistem bayar panen. Dibayar panen, sudah milih barang sekarang, barang diambil sekarang, bayarnya nanti kalau panen. Ini syar'i tidak? Boleh saja. Yang penting ditetapkan nanti waktu pembayarannya kapan. Baik. Barakallahu fiikum. Sekarang kita masuk pada bab berikutnya. Bab rahni wal dhamani wal kafalah. Bab rahan. Rahan yaitu gadaian, agunan. Wal dhaman wal kafalah. Ada 3 istilah di sini yang dikumpulkan oleh Imam As-Sa'di rahimahullahu taala dalam satu bab. Karena apa? Semuanya berkaitan dengan apa? Wasaiq bil huquq ats-tsabitah, yaitu penguat-penguat untuk suatu hak-hak yang telah tetap. Akad ini kan akad rahan, kemudian kafalah dan dhaman ini kan masuk dalam akad wasaiq, penguat. Akad penguat. Qala Imam Sa'di rahimahullahu taala wa hadhihi wasaiqu bil huquqi tsabitah. Ini adalah penguat-penguat dan untuk hak-hak yang telah tetap. Misalnya menguatkan hutang. Hutang punya hutang sekian-sekian. Karena khawatir pihak yang menghutangi nanti pihak yang berhutang tidak bisa melunasi, maka dia minta gadaian, minta agunan. Akhirnya dia menggadaikan rumahnya untuk biar dapat hutang. Atau dengan jaminan. Dengan jaminan. Atau dengan adanya kafalah. Kafalah itu ada pihak lain yang menanggung. Biasanya ini kita ketika ke rumah sakit. Ke rumah sakit sebelum memasuk, ketika seorang opnam itu kan suruh ngisi. Nanti siapa yang menanggung. Bahkan yang enggak opnam kan juga kayaknya gitu. Si fulan namanya siapa nanti yang menanggung. Sehingga seandainya si ini enggak mampu bayar, maka dipanggil yang menanggungnya ini siapa. Ini kafalah. Wasyahadah saksi wal kitabah nota penulisan dengan menulis akad perjanjiannya. Nah, kata mu'alliq di sini fa yahsulu tawthiqul huquqi wad duyuni bi khamsati umur. Terwujud penguat hak-hak dan hutang-hutang itu dengan 5 perkara. Rahan, dhaman, kafalah,
kemudian syahadah dan kitabah. Wa amal kitabatu fayuwassaqu biha ma'a hadhihi al-asya'i wa biduniha. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Baik. Adapun penulisan ikhwan, akad penguat dengan apa? Menulis, yaitu perkara yang digunakan untuk menguatkan suatu akad dengan menulis. Maka dikuatkan dengan apa? Tulisan ini, ya, hitam di atas putih, ya, istilahnya, ya, ditulis akad perjanjiannya pihak pertama, pihak kedua, yang berhutang dan yang menghutangi atau penjual dan pembeli. Taib. Nah, biasanya penulisan ini, tulisan ini dikuatkan akad-akad akhwan bersama dengan apa? Dengan perkara-perkara yang lain yang disebutkan di depan, apakah rohan, doman, kafalah atau saksi, atau tanpanya, sekedar tulisan saja. Nah, biasanya ini paling pokok pada masa sekarang, nota minimal, nota pembelian. Itu masuk akad dalam apa? Bentuk tauthik dengan apa? Kitabah. Kalau barang yang dibeli ini nilainya besar, ya butuh surat perjanjian jual beli istilahnya. Tauthik dengan kitabah. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian berhutang dengan suatu hutang, ya, sampai pada tempo yang telah ditetapkan, maka tulislah. Perintah untuk menulis. Wa dzakara ta'ala fi hadhil ayati tawthiqad daini bisyahadah. Wa dzakara fil ayati allati ba'daha tawthiqahu birrahn. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ya, setelah lafaz tadi pada ayat ini disebutkan apa? Penguatan hutang dengan saksi. Ditulis, kemudian apa? Dengan saksi dua orang laki-laki. Kalau tidak ada dua orang laki-laki, maka satu orang laki-laki dan dua orang perempuan. Baik. Ini menguatkan hutang piutang dengan saksi. Dan pada ayat yang setelahnya, penguatan dengan apa? Dengan rohan. Ya, dengan rohan. Nah, sekarang apa makna rohan? Farrahnu, perhatikan catatan lagi nomor 2, ar-rahnu lughatan as-subutu wad-dawa. Ini makna secara bahasa, namanya rohan itu tetap dan terus menerus. Wa syar'an tawthiqatu dainin bi'ainin yumkinu istifa'uhu minha aw min thamaniha. Taib, secara syar'i yang namanya rohan adalah apa? Tawthiqatu dain bi'ainin, yaitu penguatan suatu hutang dengan suatu barang. Ain itu kan suatu barang. Barangnya itu bisa berupa tanah, rumah, motor, mobil, nah, atau jam yang dimiliki misalnya. Ini ain namanya, bukan ain mata. Ya, taib. Ain di sini apa? Zat suatu barang. Tawthiqatu dainin bi'ainin yumkinu istifa'uhu minha, yang memungkinkan untuk bisa dilunasinya hutang tersebut dari barang tersebut, au min thamaniha, atau dari harga barang tadi seandainya dijual. Baik. Ini rohan, agunan, barang yang digadaikan. Baik. Nah, warrahnu jaizun bil kitabi wa sunnati wal ijma'. Rohan ini boleh
secara hukumnya di dalam syariat kita berdasarkan Alkitab dan Sunnah serta ijma'. Wa huwa 'aqdun lazimun fi haqqir rahin wa jaizun fi haqqil murtahin. Baik. Jadi akad rahan ini akad yang apa? Mengikat satu pihak saja. Akad yang mengikat satu pihak, yaitu dinamakan aqdun lazimun fi haqqir rahin. Rahin itu yang menggadekan. Yang gadekan. Itu wajib. Kenapa? Karena dituntut oleh pihak apa? Pihak yang menghutangi. Baik. Berarti mengikat pihak yang apa? Yang menggadekan, mengikat dia. Tapi jaiz fi haqqil murtahin. Masuknya dalam kategori apa? Kategori akad jaiz pada pihak yang menerima gadaian. Baik. Ada pun dalil dari Alkitab ya, di ayat Al-Baqarah tadi akhwan yang disinggung, yaitu ke ayat yang ke 283. Walam tajidu katiban farihanun maqbudah. Nah, kalian tidak mendapati penulis, maka apa? Farihanun maqbudah. Yaitu dengan apa? Dengan barang jaminan yang digadaikan, yang bisa apa? Diambil atau jelas ainnya, jelas zatnya. Di sini Allah jadikan rahan ya sebagai apa? Badal, sebagai pengganti dari kitabah untuk menunaikan fungsinya sebagai tauthik, sebagai penguat dalam akad. Dan dalam syarah Syekhuna Abdul Khaliq hafizahullah taala, di sana disebutkan makna rahan secara bahasa yang juga lebih dekat akhwan dengan makna syar'inya, yaitu makna rahan yang ketiga, yaitu al-habs, penahanan. Nah, ini lebih bisa tergambar akhwan dari makna lugawi ini kesesuaiannya dengan makna syar'i. Al-habs yaitu tertahan, penahanan. Karena apa? Karena barang yang digadaikan kan ditahan, tertahan. Nah, untuk apa? Untuk dijual oleh pihak apa? Oleh pihak yang telah menggadaikan barang tersebut. Kenapa? Karena barang gadaian tadi, nah, ketika telah digadaikan, maka tidak sepenuhnya menjadi pemilik, menjadi milik pihak apa? Pihak yang berhutang. Karena sudah digadaikan, berarti ada bagian hak pihak yang menghutanginya. Sehingga ketika mau menjual harus ada kesepakatan dengan pihak yang menghutangi orang tersebut. Nah, dipersyaratkan pada rahan yasihu bi kulli ainin yasihu bai'uha. Rahan ini sah dengan semua benda yang sah untuk dijual, yaitu yang bisa untuk dijual. Berarti syarat barang yang bisa digunakan sebagai apa? Sebagai rahan, sebagai barang agunan, itu apabila apa? Dia berupa zat yang apa? Yang secara syar'i boleh diperjualbelikan. Maka keluar darinya nah, hal-hal yang secara syar'i tidak boleh diperjualbelikan. Maka dikatakan dalam catatan kaki fa yakhruju ma la yasihu bai'uh, sehingga keluar dari persyaratan rahan ini, yaitu barang-barang yang tidak sah untuk diperjualbelikan. Nah, kal hurri, seperti orang merdeka. Misalnya, wal iyadu billah, orang tuanya hutang banyak, yang digadaikan putrinya. Anak perempuanku tak gadaikan, ini jaminan. Kalau aku tidak bisa bayar anak perempuanku untuk
Nah, ini dilakukan oleh orang-orang yang tidak memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menggadaikan orang merdeka boleh enggak? Tidak boleh, karena orang merdeka tidak boleh diperjualbelikan. Yang boleh diperjualbelikan budak. Wal waqf, kemudian harta yang sudah diwakafkan ini tidak boleh dijadikan sebagai rahan. Tidak boleh dijadikan sebagai gadaian, barang gadaian. Wal majhul, sesuatu yang tidak jelas. Mau menggadaikan kok sesuatu yang tidak jelas. Ini tidak boleh, tidak sah. Wal khamr, khamar, walaupun apa? Walaupun khamarnya ini nilainya jutaan misalnya. Tayyib, minuman keras yang memabukkan, haram, dan haram juga diperjualbelikan. Karena kewajiban seorang yang mendapati khamar adalah untuk apa? Menghancurkannya. Harus apa? Dihancurkan, dibuang. Wal khinzir, apa khinzir? Akmal, babi. Wa nahwiya, dan yang semisalnya dari barang-barang yang tidak boleh diperjualbelikan, seperti misalnya gambar makhluk yang bernyawa. Ini juga tidak boleh diperjualbelikan. Lianna maksud ar-rahni istifa'ud daini min thamani. Nah, ini penting. Kita harus tahu tujuan menggadaikan barang. Rahn itu, barang yang digadaikan itu maksudnya apa? Digadaikan barang itu, yaitu istifa'ud dain min thamani, untuk nanti bisa melunasi hutang dari apa? Dari nilai barang tersebut. Tayyib. Wa ma la yajuzu bai'uhu la yumkinul istifa'u minhu. Dan barang yang tidak diperbolehkan untuk dijual, maka tidak mungkin untuk bisa apa? Melunasi hutang darinya. Tayyib. Ini jelas, ya. Jadi syarat barang yang mau digadaikan itu harus apa tadi? Indah ya Hanif? Nah, yang secara syar'i boleh diperjualbelikan. Nah, fatabqa amanatan indal murtahin la yatmanuha illa in ta'adda aw farrata kasairil amanat. Sehingga barang yang digadaikan ini tabqa amanah, tetap sebagai amanah di sisi orang yang menerima gadaian. Berarti karena itu adalah amanah, wajib bagi yang apa? Yang menerima gadaian itu untuk menjaganya. Fatabqa amanah. Tayyib. Dia layat manuha. Nah, dari sini penting. Nanti akan kita ketahui batilnya sistem pegadaian yang ada, Pak. Yang dulu pernah ditanyakan. Jadi barang yang digadaikan ini menjadi amanah pada pihak murtahin. Murtahin itu yang menerima gadaian. Berarti dia yang berhutang atau yang menghutangi murtahin ini, Jabir? Yang menghutangi. Taib. Dan dia itu layat manuha, dia tidak menanggung ganti rugi seandainya barang ini rusak. Paham? Seandainya barang yang digadaikan ini rusak, maka pihak yang menerima gadaian tidak dhamah, tidak terkena kewajiban ganti rugi, kecuali dikecualikan illa an ta'adda aw farrat, kecuali apabila dia melakukan ta'addi, yaitu apa? Melanggar batas. Seperti misalnya digadaikan mobil, kemudian mobil dia pakai. Nah, kemudian tabrakan, waliyadzubillah. Dia ganti rugi enggak? Ganti rugi karena apa? Ta'adda.
Au farrat, atau dia meremehkan dalam menjaganya. Misalnya digadekan mobil tapi diletakkan di luar, tidak dikasih penutup dan dikasih atap atau yang lainnya, itu sudah dibiarkan ditarik matahari begitu saja, kehujanan, kepanasan. Tiba waktu perjanjian mau dijual, udah mobil udah rusak, lecet, bobrok, nah ini tidak laku. Daib. Nah ini ada tafrid, maka wajib dalam kondisi ini ganti rugi, karena barang yang digadaikan kepadanya itu sebagai amanah. Nah, sebagai amanah. Dan orang yang diberi amanah, ikhwan, tadi orang yang diberi amanah, amin, ya, seorang yang diberi amanah, Daib, amin, seorang yang diberi amanah itu ketika dia telah berusaha menjaga barang yang diamanahkan, tidak melampaui batasan dan tidak bermudah-mudahan qadarullah ada sesuatu kerusakan, maka dia tidak terkena tuntutan ganti rugi. Kasairil amanat, sebagaimana amanah-amanah yang lain. Baik. Perhatikan catatan kaki nomor 4. Aitabqal ainul marhunatu amanatan indal murtahin. Sehingga barang yang digadaikan itu ya tetap ya sebagai amanah di sisi orang yang menerima gadaian. Fala budda lil murtahin min qabdil ain. Dan dipersyaratkan, ikhwan, bagi orang yang menerima gadaian itu untuk qabdul ain, yaitu menerima barang yang digadaikan. Kalau itu contohnya jam kan bisa dipegang. Ini saya gadaikan jam Rolex. Nah, harga sekian kalau dijual. Nah, digadaikan. Nah, kalau jam 5 ribuan ya enggak perlu digadaikan. Nah, saya digadaikan jam. Jam diterima oleh pihak pihak yang murtahin. Nah, ini farihanun maqbudah. Itu barang yang digadaikan diterima oleh pihak yang menerima gadaian. Dia yang nanti akan menghutangi. Kalau motor, ya motor diserahkan. Ya kan? Serahkan. Sekarang kalau tanah gimana? Tanah diangkat ya tidak bisa. Atau rumah diangkat, serahkan, nyoh ini. Tapi ya dengan surat-suratnya. Dari surat-suratnya sebagai ganti dari qabd ainnya. Sertifikat. Baik. Nah, terkadang seperti kendaraan juga yang punya sertifikat jelas. Nah, mobil, motor, terkadang rahannya cukup dengan dengan memegang sertifikat bukti kepemilikan BPKB-nya. Nah, ini maksud farihanun maqbudah. Wali hadits Aisyah, tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dir'uhu marhunatun 'inda yahudiyyin bi 30 sa'an min sya'ir. Dan berdasarkan hadits Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat dalam keadaan pakaian perang beliau digadaikan. Nah, kepada seorang Yahudi untuk Untuk 30 sa' syair. Jadi Nabi hutang syair 30 sa' kepada seorang Yahudi, kemudian beliau menggadaikan baju besinya. Subhanallah. Ketika Nabi wafat, baju besinya di rumah Nabi atau di mana? Ya, di tempatnya orang Yahudi. Di tempatnya orang Yahudi. Berarti barang yang digadaikan itu ya berada di tangan oleh pihak yang murtahin, yang menerima gadaian. Baik. Wa takunu yadul murtahin 'ala rahni yadu amanah. Sehingga jadinya tangan murtahin yang menerima gadaian atas
barang yang digadaikan itu ya statusnya tangan ini adalah tangan amanah. Tangan amanah dalam artian seorang yang diberi amanah. Falau talifa bila ta'addin minhu wala tafritin fa innahu la yatman. Sehingga seandainya barang itu kok tiba-tiba hilang, barang hilang atau rusak tanpa ada ta'addi. Ta'addi apa tadi? Dhabit dari ta'addi akhwan, yaitu fi'lu ma la yajuz. Melakukan perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Seperti tadi mobil, digadaikan mobil kepadanya, mobil dipakai. Padahal tidak boleh dipakai. Sekedar berada di garasinya. Misalnya sambil mobilnya juga diserahkan. Tidak boleh dipakai. Taib. Ini ta'addi. Taib. Fi'lu ma la yajuz. Dia gunakan barang gadaian itu, misalnya jam, kemudian dia pakai bergaya, padahal ini milik orang. Dia sekedar murtahin. Jam ya tetap dia simpan di tempatnya. Nah, tidak boleh dipakai. Sedangkan tafrid akhwan, tarku ma yajibu. Kalau tadi ta'addi fi'lu ma la yajuz, sedangkan tafrid tarku ma yajib. Dia meninggalkan perkara yang seharusnya dilakukan. Seperti misalnya meletakkan barang gadaian di tempat penyimpanan yang apa? Yang sepantasnya. Baik. Ya, ketika dia telah menyimpan di tempat yang sepantasnya, misalnya jam mahal tadi, sudah diletakkan di lemari, sudah dikunci. Sepantasnya barang nilai seperti itu diletakkan di tempat yang layak seperti itu penyimpanannya. Qadarullah hilang, ada pencuri masuk. Nah, jamnya ini hilang karena pencuri. Nah, wajib mengganti rugi tidak ini pihak murtahid? Apa subhanah? Tidak mengganti rugi karena dia sudah menyimpan barang itu pada tempat yang layak. Tapi beda kawan. Nah, dia letakkan di meja begitu saja di ruang tamu, pintu terbuka. Nah, barang di meja, tidak disimpan. Ada orang lewat lihat jam bagus sekali, mengkilat ini. Kemudian dia tengok kanan kiri, tidak ada orang, langsung dia masuk, ambil, hilang, dicuri. Dalam kondisi ini murtahin wajib ganti rugi tidak? Apa Ilyas? Wajib ganti rugi, kenapa? Karena dia menyepelekan, mufarrid, seorang yang diamanai, tapi mufarrid menyepelekan, tidak dijaga, tidak dirawat, tidak disimpan. Nah ini. Jadi kalau barang ini hilang atau rusak tanpa ada ta'addi dan tanpa ada tafrid, maka tidak dituntut ganti rugi. Baik. Qala wa ta'addi huwa an yaf'ala ma laysa lahu fi'luhu wa tafridu huwa an yatruka ma yajibu alaihi fi'luhu tijahaha. Nah, di sini disebutkan dhabit dari ta'addi dan tafrid. Ta'addi yaitu melakukan perkara yang tidak boleh dia lakukan, sedangkan tafrid dia meninggalkan hal yang wajib atasnya untuk dia lakukan terkait barang yang digadaikan. Baik. Dengan contoh akan jelas ikhwan, misaluhu law kana ar-rahnu dabbatan falau hamalaha aktsar mimma tutiqu famatan fa innahu yadmanuha li'annahu ta'adda. Walau tarika it'amuha, atau orangnya saja, walau taraka it'amaha famatan fa innahu yadmanuha li'annahu farrat. Contohnya, seandainya barang gadaian itu berupa binatang. Seandainya binatang ini dibebani dengan apa? Beban yang di atas hal yang dia mampu kemudian mati, maka dia wajib apa? Doman. Karena ta'addi, tidak boleh dia melakukan hal itu pada binatang yang digadaikan kepadanya. Kemudian seandainya dia membiarkan tidak diberi makan, kemudian mati, maka apa? Maka dia juga wajib membayar apa? Doman.
Karena dia meremehkan, menyepelekan dalam merawat binatang ini. Kalau barang gadaian berupa binatang repot, ya. Yang utang santai ya, sudah nggak ngurus binatang, sudah dapat duit. Ini binatang tak gadaikan, kasih makan sana. Cuman apa? Nah, diperbolehkan bagi yang menerima gadaian untuk memerah susu atau menaikinya. Nah, repotnya kalau di tempat kita kan nggak dipakai, ya kan, sapi nggak diperah susunya, nggak dinaiki. Nah, makanya kalau orang gadaikan sapi nggak usah diterima, repot. Baik. Jadi ini terkait masalah apabila barang yang digadaikan itu rusak, Karena apa? Karena ketika rusaknya tanpa ada ta'addi, tanpa ada tafrid, maka tidak terkena kewajiban untuk ganti rugi. Sebab barang itu di tangan murtahin sebagai amanah. Nah, dari sini kita ketahui bahwasanya uang yang diminta oleh pihak pegadaian, misalnya seseorang menggadaikan motor atau menggadaikan emas batangan, digadaikan, atau perhiasan digadaikan, kemudian minta setiap bulannya nilai sekian sebagai apa? Sebagai uang penjagaan, sebagai uang karena apa? Dia telah menitipkan barang di situ. Ini boleh tidak diambil oleh pihak murtahin, Abah Mujahid? Nah, dia kan sudah repot jaga, kayak pihak pegadaian misalnya, barang ini dititipkan di sana. Baik. Nah, karena itu sebagai apa? Sebagai gadaian. Gadaian itu yang memintakan pihak siapa? Murtahin, ya kan? Yang meminta murtahin. Kamu sudah minta, ngapain kamu minta bayar lagi? Baik. Gadaian ini, barang gadaian ini kan yang menuntut pihak murtahin. Nah, akhirnya pihak yang berhutang memberikan barang yang digadaikan. Kalau seandainya dihutangi tanpa butuh menggadaikan sesuatu, tentu milih mana? Milih hutang tanpa ada menggadaikan sesuatu. Nah, baik. Maka tidak benar uang yang diambil oleh pihak pegadaian sebagai apa? Sebagai ganti atau sebagai pembayaran atas penitipan barang gadaian tersebut di sisinya. Baik. Kenapa? Karena barang gadaian itu di tangan pihak apa? Pihak murtahin, bukan apa? Sebagai titipan. Yang apa? Kita meminta jasa dia untuk apa? Untuk menjaganya, tidak. Sehingga dia berhak untuk mendapatkan bayaran, tidak berhak. Nah, kenapa? Karena kalau dia mendapatkan bayaran, maka dia nanti doman, ya tidak? Hilang karena tafrid atau tidak tafrid, doman tidak? Doman kalau apa? Kalau dia dibayar, paham? Antum dibayar. Nah, Habib tak bayar, antar barang ini ke Jogja misalnya, sudah dibayar. Nah, dia kok rusak di jalan, walaupun karena ditabrak orang, dia sudah hati-hati tapi ditabrak orang, tetap doman. Kenapa? Karena apa? Dia kurir dan apa? Digaji, paham? Bukan sebagai amin. Tapi di sini terjadi akad. Nah, makanya dari sini kita ketahui praktek pegadaian yang seperti ini akan mengambil keuntungan dari apa? Dari diletakkannya barang gadaian di tempatnya, ini merupakan salah satu jenis riba. Wallahu taala alam, walhamdulillahirabbil alamin.